Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Kurniawan. Saya akan mempresentasikan bab ke-9 dari Sistem Informasi Manajemen dan judul Keamanan Informasi. Pendahuluan. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri dari perlindungan sehari-hari, disebut manajemen keamanan informasi. Kemudian persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana, disebut manajemen kesinambungan bisnis. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Pengalaman di atas untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Keamanan informasi. Keamanan informasi ini berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya piranti keras data, namun juga piranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 2 area, yaitu manajemen keamanan informasi aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman, dan manajemen keberlangsungan bisnis aktivasi untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Istilah Corporate Information System Security Officer atau CISSO telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab atas sistem keamanan informasi perusahaan. Saat ini ada istilah baru, yaitu Corporate Information Assurance Officer (CIAO) yang melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Manajemen Informasi Keamanan atau ISM terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi ancaman, kemudian mendefinisikan risiko, kemudian menentukan kebijakan keamanan informasi, kemudian menerapkan pengendalian atau kontrol yang tertuju pada risiko, hubungan logis antara ancaman, risiko, dan pengendalian. Adalah ketika ada ancaman maka ada risiko yang timbul dan harus ada pengendalian terhadap risiko tersebut. Tolak ukur keamanan informasi atau Information System Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan dengan cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja ataupun tidak disengaja. Jenis ancaman yang paling terkenal, virus. Sebuah virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Sebuah worm tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa sebuah sistem, tapi dapat memancarkan salinan dengan sendirinya oleh email. Sebuah Trojan horse tidak dapat mereplikasi maupun mendistribusikan dirinya sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai yang mendistribusikannya sebagai utilitas, maka ketika digunakan menghasilkan sesuatu perubahan yang tidak dikehendaki dalam kemampuan sistem. Sebuah adware memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu atau add-ons. Sebuah spyware mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan risiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pencurian dan penyingkapan tidak terotorisasi.
Yang kedua, penggunaan tidak terautorisasi. Yang ketiga, pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak terautorisasi. Yang keempat, modifikasi yang tidak terautorisasi. Pertimbangan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan sebuah keamanan risiko yang baru, perlindungan dari penipuan kartu kredit. Perusahaan American Express dan Visa telah mengimplementasikan program yang mengarahkan secara rinci pada e-commerce. American Express mengumumkan penyediaan angka-angka kartu kredit. Angka ini dibandingkan dengan angka kartu kredit pelanggannya yang ditujukan pada perdagangan online menggunakan e-commerce yang memilih American Express untuk pembayarannya. Visa telah mengumumkan 10 praktek terkait dengan keamanan yang mereka harap pengecaranya untuk mengikuti lebih dari 3 langkah praktek yang umum dilakukan. Tindakan pencegahan dari Visa. Pengecar harus memasang dan memelihara firewall, perbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan dan yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin diketahui, memberikan ID unik untuk orang yang memiliki kemudahan mengakses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan password default dari vendor, secara teratur menguji keamanan sistem. Pengecar perlu memantau pegawai yang memiliki akses data, tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman, kemudian hapus data jika sudah tidak digunakan. Manajemen risiko. 4 sub langkah untuk mendefinisikan risiko informasi adalah mengidentifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risiko, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, menganalisis kerentanan perusahaan. Pendekatan sistematis dapat diambil dari langkah 3 dan 4 dengan menentukan dampak dan menganalisis kelemahan. Kebijakan keamanan informasi. Kebijakan yang menerapkan keamanannya dengan pendekatan bertahap dari 5 fase implementasi kebijakan keamanan, yaitu fase pertama, inisiasi proyek, fase kedua, penyusunan kebijakan, fase ketiga, konsultasi dan persetujuan, fase keempat, kesadaran dan edukasi, fase 5, penyebarluasan kebijakan. Pengendalian atau kontrol, mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan. Jika risiko tersebut terjadi, pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, informal, dan informal. Pengendalian teknis yaitu pengendalian yang menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Tahapan pengendalian akses, identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, otorisasi pengguna, dan ada sistem deteksi gangguan logika, dan ada firewall berfungsi sebagai penyaring. Masih pengendalian teknis, yaitu ada pengendalian kriptografis dan ada pengendalian fisik. Kemudian pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini berkaitan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Peraturan pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi. Standar industri. The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu dan pengguna komputer
guna membuat sistem mereka lebih aman. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi, menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Subrencana menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Ada rencana darurat, rencana cadangan, rencana catatan penting. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.